Ini nanti ada 3. Yang pertama ini. Kemarin kan kita bisa menggambarkan ya, lafadz kulli itu konsepnya seperti apa. Itu misalkan al-insan. Dia bermakna apa? Bermakna al-hayawan. Ini makna ya. Jadi hitungannya ini masih mufrad, kemudian lafadznya kulli. Ini hanya tasawur, ini makna saja, bukan tasawur. Ini kan kulli. Kemudian kulli ini dia memiliki afrod yang banyak. Misalkan Zaid, Umar, Bakar, Khalid. Kemudian masing-masing daripada, karena al-insan ini maknanya adalah al-hayawan an-natik, maka afrodnya, ya, masing-masing afrodnya ini memiliki makna al-hayawan an-natik semua kan? Al-hayawan an-natik. Semuanya ini memiliki makna al-hayawan an-natik. Ini memiliki habis ya, ini juga masing-masing memiliki al-hayawan an-natik dan tasakus ya kemarin masing-masing. Tapi ala-kulli hal semuanya ini adalah afrod daripada al-insan, karena masing-masing mereka mempunyai mahiyahnya masing-masing, yaitu al-hayawan an-natik. Maka di sini ya, ini al-hayawan an-natik dari masing-masing afrod itu merupakan istilahnya adalah mahiyah. Mahiyah itu apa? Mahiyah ya esensi daripada orang itu. Artinya orang, masing-masing orang ini itu tersusun daripada al-hayawan sama an-natik. Nah, kemudian kita ambil satu lafadz kulli yang berhubungan yang ada di sini. Atau bisa ambil al-insan, karena al-insan kulli kan, al-insan kulli. Atau bisa ambil al-hayawan, bisa an-natik, bisa ya ini al-hayawan natik semua sama. Nah, maka ya al-insan dengan makna al-hayawan an-natik itu lafadznya ya, lafadz al-insan ini dia itu merupakan tamamul mahiyah, ya kan? Karena dia mahiyahnya al-insan itu apa? Al-hayawan an-natik. Maka al-insan ini merupakan tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah. Maka ketika dia merupakan tamamul mahiyah, dia disebutnya sebagai apa? Sebagai naum. Artinya dia bisa mewakili al-hayawan an-natik tadi. Karena al-insan ini dia merupakan tamamul mahiyah, al-hayawan an-natik, maka dia disebutnya naum. Ini adalah pembagian yang pertama. Artinya ya, si al-insan ini merupakan hakikatu ya, hakikatu daripada semua afrodnya. Tamamul hakikat, maksudnya semua ini adalah merupakan al-insan semua gitu. Tamamul mahiyah. Ya.
dia disebutnya naun. Kemudian kita beri contoh lain al-hayawan. Dia memiliki afrod juga kan, karena dia lafaz kulli. Hayawannya ada al-insan, ada al-asad, kemudian ada al-faras. Maka kita lihat gitu, apakah kulli, lafaz kulli yang ada di sini itu apakah dia tamamul mahiyah satu, atau apakah dia itu termasuk di dalam mahiyah itu, artinya bukan secara keseluruhan kayak ini tadi. Ini hayawan natik kan, karena hayawan natik ini sama dengan al-insan, maka dia tamamul mahiyah, maka dia disebutnya naun. Ya, pertama tadi, apakah hayawan ini dilihat dari afrodnya itu merupakan tamamul mahiyah seperti hal yang di sini, ataukah dia termasuk dari bagian daripada afrodnya, afrod daripada mahiyah daripada afrodnya, ataukah keluar daripada afrodnya. Tiga itu. Apakah dia tamamul mahiyah? Yang kedua, apakah dia itu bagian daripada mahiyah afrodnya, ataukah dia keluar daripada mahiyah afrodnya. Maka kita definisikan al-insan adalah hayawan an-nam. Kemudian al-asad adalah al-hayawan al-faras. Kemudian al-faras merupakan al-hayawan apa? As-sofir. Hewan yang apa? Meringkik ya. Udah meringkik kan? Ternyata setelah dilihat al-hayawan ini merupakan sebagian daripada mahiyah afrodnya, bukan secara keseluruhan kayak yang ini. Kan al-insan ini mahiyahnya apa? Al-hayawan natik. Kemudian dilihat pada afrodnya itu adalah semuanya al-hayawan natik. Artinya si Khalid ini tidak akan menjadi al-insan kecuali kalau dikumpulkan al-hayawan sama natik. Berbeda dengan ini. Kalau si hayawan yang di sini, kalau dilihat dari segi afrodnya, itu dia hanya masuk pada sebagian daripada mahiyahnya. Artinya ini bagian yang lain gitu. Paham ya? Hanya sebagian saja. Sebagian itu hayawannya saja. Ya, sebagian saja. Kalau ini kan semua kayak full tamamul mahiyah. Kalau ini adalah sebagian daripada mahiyahnya saja. Artinya kalau kita bilang sebagian, maka dia termasuk ya. Sesuatu yang bisa termasuk pada hal lain kan harus sebagiannya, bukan keseluruhannya. Misalkan ya rumah dimasuki oleh orang gitu, pasti kan orangnya pasti lebih kecil gitu, simbolnya kayak gitulah, atau lebih kecil daripada rumah itu. Maka ketika konsepnya seperti ini, al-hayawan ini disebut al-jins. Ya. Jadi dia lafadznya al-kulli, kemudian al-kullinya kalau dilihat dari pembagian yang ada di sini, maka dia maksudnya jins. Maka di bagian ada piktibar. Kemudian kita mau difoto dulu. Oh, enggak usah. Oke ya. Kita pakai contoh yang lain. Dan kita datangkan contoh lafaz kulli juga, yaitu ad-dohik. Dohik dia apa? Dohik apa? Tertawa. Kemudian setelah dilihat ya, afrod daripada dohik ini banyak, ada Zaid, Bakar, Umar.
Terus kita lihat juga, ya konsepnya seperti tadi. Kita lihat apakah dia itu termasuk tamamul mahiyah, apakah dia itu sebagian daripada mahiyah, kayak saya yang konsepnya ini, seperti ini. Apakah dia itu keluar daripada mahiyah itu, lafaz ini, lafaz ini. Dia tidak bisa dimasukkan tamamul mahiyah karena tamamul mahiyahnya si Zaid apa tadi? Al hayawan. Ini juga sama. Jadi dia tidak dimasukkan di sini. Artinya dohek ini berarti bukan nau. Kemudian kita seleksi lagi yang di sini. Ya, apakah si dohek itu termasuk dari bagian hakikat atau mahiyah daripada afrodnya? Ternyata enggak kan? Al hayawan anatik bukan al hayawan ad-dohik misalkan atau apa? Ternyata enggak. Ternyata ya, ad-dohik ini merupakan lafaz yang keluar daripada mahiyah afrodnya. Artinya dia tidak ada di sini, tapi dia masih memiliki afrod insan atau afrod daripada ini namanya. Maka ketika konsepnya itu di luar daripada mahiyahnya, dia disebutnya al-arad. Itu ya. Nanti walaupun arad tadi dibagi dua, ada arad yang ada yang kalau ad-dohik ini maksudnya apa? Arad yang khas, karena yang bisa ketawa cuma manusia saja. Ya. Adapun misalkan hewan dilatih tertawa atau apa, kita kembali ke awal ke teori matiknya. Definisi dohik ini sebenarnya apa? Karena ulama bilang definisi dohik itu adalah tertawa yang timbul daripada ta'ajub. Sedangkan ya makhluk yang bisa ta'ajub itu hanya manusia saja. Hewan itu gak bisa. Hewan bisa ketawa gara-gara dilatih, bukan gara-gara ta'ajub. Bukan gara-gara dia kagum dari sesuatu gitu kan. Arad tadi yang dohik ini maksudnya arad khas karena dia hanya dimiliki manusia. Akan tetapi apakah ya kayak kemarin ya, apakah ketika manusia itu tidak tertawa, apakah dia keluar daripada definisi manusia? Kan enggak. Karena definisi manusia adalah ini. Artinya kalau salah satu sisi daripada ininya hilang, baru dia tidak bisa. Kalau ad-dohik bisa. Kemudian yang am, yaitu arad am ya. Dia tidak termasuk daripada mahiyah al-insan. Kalau di sini, artinya dia keluar daripada mahiyah tersebut. Akan tetapi dia masih dimiliki oleh al-insan. Tapi juga dimiliki oleh afrod yang lain. Misalkan alat amnya insan apa berarti? Al-mashi yang bisa berjalan. Kan yang bisa berjalan tidak cuma manusia, hewan-hewan lain pun juga. Dan dia itu keluar daripada mahiyah dari al-insan itu. Maka ini disebutnya alat. Ini yang alat kosong. Silakan dicerna dulu atau mungkin ada pertanyaan. Ini berapa? Jeans, TNAO, kemudian ada berapa pasal? Pertama nao, kemudian jeans, kemudian arot nanti ada arot amanah. Kemudian yang pasal belum. Kalau sekalian, sekarang kita ambil yang untuk mendadak, yang anasik. Anggap aja kita belum tahu kalau natik ini adalah fasal ya, karena agar bisa sampai kepada pengetahuan. Anatik ini ternyata afrodnya banyak.
ada ini orang-orang Zaid, Bata, Umar, kayak gitu. Nggak tertulis. Kalau yang fasal dia itu fungsinya ya, intinya ya. Berarti nggak bisa pakai teori yang tadi. Yang pertama diketahui, yang harus diketahui adalah an-natik ini merupakan bagian daripada mahiyah. Al-insan, ya bagian daripada mahiyah. Kemudian fungsinya yang kedua, kriteria fasal itu harus membedakan daripada lafadz kulli yang didefinisikan oleh an-natik ini dengan lafadz yang lain. Artinya misalkan balik ke sini, al-hayawan. Ini kan ada insan, kemudian al-asad, kemudian al-faru. Maka dia yang saya sebutkan tadi, dia bagian daripada mahiyah. Kemudian fungsinya adalah membedakan mahiyah, membedakan lafadz kulli ini dengan kulli-kulli yang lain atau dengan farad yang lain, membedakan satu farad dengan afrod yang lain. Maka dia disebut fasal atau memisah. Karena dia an-natik ini di sini dia membedakan al-insan daripada al-asad dengan mengatakan natik. Karena asad itu bukan natik akan tetapi muftaris. Maka dia disebutnya fasal. Artinya mayyazahu anil akhar. Dia membedakan satu farad dengan farad yang lain. Dan dia masih termasuk dalam mahiyahnya. Saya itu disebutnya fasal. Fasal. Berarti fasal itu maksudnya gimana sih? Maksudnya kan tadi kan menaukkan sama mahiyah. Oh, iya. Terus al-arab tadi kalau di mahiyah. Ya, kalau itu mahiyah. Terus di fasal. Yang fasal itu masih dakhilun fil mahiyah. Akan tetapi yang perlu diingat adalah poin yang kedua tadi. Dia harus bisa membedakan antara farad itu dengan farad yang lain. Berarti yang fasal juga di sini muftaris sama sohid itu fasal. Iya, ini fasal juga. Berarti ya kalau muftaris ini fasal juga. Sohid juga fasal. Pas ya berarti yang berarti nau, kemudian jins, kemudian apa arad, nau, jins, arad, terus apa tadi? Nau, jins, arad, ada arad am, ada arad, pas, kemudian ada pas, 5. Itu adalah cara-cara yang mudah untuk membedakan agar kita bisa membedakan mana itu jins, mana itu naum dan sebagainya. Kemudian kita itu kan cara membedakan ya, cara kita mengetahui jenis dan sebagainya. Kemudian saya ingin menulis definisi daripada masing-masing yang 5 tadi. Ini dari atau mau saya habis? Oh iya, sebelum itu berarti ada pembagian kuli di sini. Ada yang dia itu indaroja dari kelima hal tadi ya. Ada yang dia itu pertama
Indaroja. Fiddat. Kemudian ada yang khoroja. Anudat. Kemudian salam. Maka dari itu ya, Indaroja Fiddat di sini ada apa ya? Indaroja maksudnya apa? Termasuk ya, termasuk. Yaitu ada al jins sama al pasar. Artinya dua ini adalah yang masuk di dalam zatnya atau mahiyatnya atau hakikatnya sama aja. Kemudian khoroja anil zat itu ada al arad. Terlepas itu nanti dia arad am atau khos. Kemudian ada yang tamamud zat, dia berarti an. Ya. Nah, ada hapus lagi ya. Lebih definisi. Sampai nanti. Kita ambil jeans terlebih dahulu. Jeans. Mayas duku ala kafir. Ada yang pernah dengar definisi ini nggak? Mayas duku ala kafirin, mutafikin afil hakikoh, mukhtalifin afil hakikoh. Ma yasduqu ala kathirin mukhtalifina bil haqiqah wa yaqa'u fi jawabi ma huwa. Contohnya kayak tadi. Misalkan kalau hayawan, contohnya ini. Kalau hayawan jenis datil gak usah bisa. Kalau hayawan, jadi hayawan kan dia ada banyak ya kayak tadi. Ada al-insan, ada apa? Al-faras, ada al-asad. Al-asad. Kita praktekkan kepada definisinya. Ma yasduqu ala kathirin. Dia itu bisa masuk ya, atau ya bisa masuk kepada afrodnya yang banyak. Artinya dia memiliki al-hayawan, bisa memiliki hayawan, kemudian faras hayawan juga, al-asad hayawan. Mukhtalifina bil haqiqah. Pada kenyataannya mereka itu beda kan? Al-insan sama faras beda kan? Iya. Kemudian wa yaqa'u fi jawabi ma huwa. Dia itu menjadi jawaban ketika kita menanyakan afrodnya. Artinya misalkan kita menanyakan al-insan, dia si hayawan ini yang menjawab, yaitu al-hayawan. Ketika
kita tanya apa itu faros, jawabannya al hayawan al muftaras. Itu maksudnya fi jawabi ya fi jawabi. Ini kecepatan guys? Enggak ya? Bilang ya kalau kecepatan atau Apa jadi? kemudian sebenarnya jeans dibagi ada dua, ada jeans korib sama jeans baik. Simpelnya, Tiga. oh ya, ada jeans wasat ya, mutawasit. Jeans korib, jeans baik, jeans mutawasit. Jeans korib itu adalah kayak tadi yang khayalan tadi, dia itu lafaz jeans tapi memiliki afrod yang banyak, memiliki afrodnya banyak. Kayak al-insan, al-hayawan, al-insan, al-asad, al-faras. Kemudian jeans alin atau jeans ba'id itu adalah jeans tapi atasnya itu nggak ada afrod lagi. Nah, misalkan kalau hayawan kan masih bisa ini tadi al-insan, kemudian al-faras, al-asad. Kemudian al-insan bisa dibagi lagi kan, bisa ada afrodnya lagi gitu, yaitu nama-nama orang misalkan Zaid, Bakar, atau. Tapi kalau yang jeans alin atau jeans ba'id itu dia jeans tapi atasnya udah nggak ada ini lagi apa? Nggak ada afrod lagi. Sebelas itu nanti kita bahas. Kemudian yang jeans mutawasit itu jeans tapi atasnya ada afrod, bawahnya juga ada afrod. Biasanya terlalu penting untuk tahu ini dulu aja. Ini yang jeans. Kemudian an-naw. Ini sama ya? Ma yasduku ala kafirin mutafifina mutafifina bil haqiqah. Jawabi An-naw adalah ma ya, contohnya al-insan. Ya, seperti al-insan. Kita praktekkan kepada definisinya. Ya, ma yasduqu ala katsirin. Lafaz ini itu bisa masuk pada semua afrodnya. Banyak afrod, dia artinya memiliki banyak afrod. Dia memiliki Zaid, Bakar, Umar. Oke, berarti sampai sini beres. Muttafiqina bil haqiqah. Kalau ini kan apa? Mukhtalifin kan? Kalau ini muttafiq bil haqiqah. Maksudnya muttafiqina bil haqiqah itu apa? Ya ketika kita masing-masing ditanya afrodnya, artinya mereka itu sama gitu. Mereka itu sama. Zaid itu juga al-insan. Kemudian Bakar juga al-insan, Umar juga al-insan. Artinya mereka semua sama. Masih dalam kategori al-insan bil haqiqah. Wa yaqau fi jawabi ma huwa. Sama kayak tadi. Misalkan kita tanya, apa itu Zaid? Atau apa itu Bakar, apa itu Umar? Maka jawabannya adalah al-insan.
Kemudian yang ketiga apa? Al-fasl. Wayaqa'u fi jawabi ayyu syai'in contohnya kan ma yasduqu ala kathirin wa yaqau fi jawabi ayyi syai'in yumayyizu fi dzalik. Jadi kita praktekkan ma yasduqu ala kathirin. Ya, nanti ini kan memiliki banyak afrad jelas. Kayak tadi ada saya, Bakar, Umar. Wa yaqau fi jawabi ayyi syai'in yumayyizu fi dzatihi. Bukan yumayyizu kayak yang di apa? Di afradnya. Kayak yang di atas tadi kan. Kalau ini yumayyizu fi dzatihi. Artinya an-natik itu kan memiliki zatnya. Zatnya ya al-insan itu tadi. Al-insan dengan mana al-hayawan an-natik itu. Kemudian si anatik ini bisa kayak yang saya katakan tadi, bisa membedakan lafadz kullinya daripada lafadz yang lain, atau satu farad dengan farad yang lain. Kan? Jadi ini kayak tadi ya, al-hayawan. Kemudian ada al-insan. Al-insan dengan al-insan dengan makna al-hayawan anak. Kemudian al-asad dengan makna al-hayawan al-muftaris. Kemudian dan seterusnya. Jadi an-natik ini dia yumayyizu al-insan daripada al-asad, kemudian dan yang lainnya juga. Itu namanya hasr. Jadi yang ini udah kan? Kemudian jeans, no, sama hasr. Kemudian selanjutnya kosor dulu ya, kosor atau harap kosor. Kenapa kok semuanya ada kathirin? Karena dia kulli. Karena kulli itu ya sebuah kathirin. Pas lupa deh. Karena mu'annas. Dijawab di
Kah? Kita praktekkan ya, al-Dohik dia ya suka ala kathirin, dia memiliki banyak akhwat. Kemudian taqaw fi jabi ayyi syai'in yumayyizu fi ardihi ay fi ardi dadihi. Bukan yumayyizu fi dadihi. Kalau fi dadihi dia maksudnya masal, tapi ini fi ardihi. Artinya dia yang saya katakan tadi, dia khorijun anil mahiyah. Artinya lafaz-lafaz kuli yang lain itu memiliki arad juga, tapi arad itu bisa membedakan antara satu lafaz atau satu farad dengan farad yang lain. Jadi misalkan al-insan berarti arad khosoknya itu adalah ad-dohik. Akan tetapi dohik itu tidak termasuk mahiyah, karena mahiyahnya al-insan itu adalah al-hayawan an-natik. Adalah contoh yang khosok. Kemudian yang aradul am. Ma yasduqu ala kathirin wa yahribu lil mahiyati wa lil ghairiha wa la yaqa'u fi jawabi aslan. Ya, amasi ini kan dia bisa masuk afal yang banyak ya, ala kathirin. Kemudian dia memasuki mahiyah itu ya, atau tidak termasuk dari mahiyah itu. Dia menimpa pada mahiyah itu. Misalkan al-insan tadi. Dan juga dari selain daripada menimpa al-insan wa ya'iduli di ghairi al-insan, di ghairiha, maksudnya di ghairi al-mahiyah. Wala yaqau fi jawabi aslan, fi jawabin, wala yaqau fi jawabin aslan, dan dia tidak menjadi jawaban sejak asalnya. Misalkan ma huwal insan, antum bilang apa? Al-masi. Ya kan nggak bisa, karena yang masih bukan insan aja gitu. Maka ketika seperti itu dia maksudnya alat al-am. Yang mana? Yang kosong itu tuh. Kosong. Fi jawabi Ayyi syai'in. Fi jawabi ayyi syai'in yumayyizu fi ardihi. Artinya Ya. itu kecil apa dari Hi-nya maksudnya ini domir hi, maksudnya ke dzatihi. Enggak salah. Atau sebenarnya kembali ke syait ini. Karena kalau
baca kitab tuh semuanya harus jelas gitu domainnya kembali kemana. Karena dari dulu kita di doktrin kamu harus tanggung jawab terhadap apa yang kamu baca. Jadi harus dilihatin semua harokatnya, kemudian baliknya gomber kemana. Jadi itu tadi VR ini kembalinya ke Syekh. Ustaz, izin kamu. Iya. Balik lah. Tamat ya. Balik dia tertidur. Mana ada dekat Jangan tidur. tidur kita. Abarani. Kemarin libur ya? Kalian kalau libur seneng apa? Ada. Ada. Enak kan? Jadi dia. Jadi Ini bisa. Ini nah saya ini. Alah kok juga paling. Mana ngurus ini, ngurus berkas ini S2. Doanya ya, semoga gimana. Amin. Boleh? Itu kan tadi kan ada introja, citasi itu asli itu berdua ada diksi dan fasilitas. Gimana? Si keras sedikit Tom. Jadi kan ada bagian kayak introja, citasi Oh. itu berdua, Ya. dan diksi tarifnya dan fasilitas. Terus yang host itu kok tiba-tiba ada dan itu dari mana ya? Itu ada kok. Apa Arab itu Kharijun? Yang ini yang host. Iya. Kok tiba-tiba muncul? Ardo dibagi dua. Ardo dibagi dua. Ada kos ada. Bukan Ardul itu Arab. Arab dibagi jadi dua. Ada kos sama Arab A. itu sama ya, Khosoh sama Arab al-Khos sama. Tiba-tiba tiba-tiba ada ikannya. Gimana? Jelas gak? Biro ya. Aman, aman. Sekarang baca kitab ya. Aduh, beda lagi. Salah kamu. Kemarin berarti sampai ini ya, wa awalan dzati in fi tadarus fansub au bi'aidin tidak wal kulliyatu khamsatun dunan jinqas jinsun wa faslun aradun naumun wa awalun talatatun bila satun jinsun wa qaribun au ba'idun au wasat. Wah, ini agak susah yang baik pertama. Wa awalan dzati in fi tadarus mansubu au bi'aidin tidak khalas. Ini muter-muter. Wa awalan maksudnya adalah yang pertama. Awalan di sini maksudnya apa? Yang tahu? Adalah al-kulli. Itu dari bait sebelumnya. Famu fimus biraqil kulliyu. Ka asadin wa aksuhu al-juz'i. Yang pertama kan yang dibahas kulli dulu. Awalan di sini maksudnya
Wa awalan lidzati in fi handarat fansub ai wa awalan in daraja fiha ai fi adad fansubhu li adad au li aridin idza kharaj atau idza kharaja anid dat fansubhu bi aridin sehingga Oh, salah. in daraja fiha ay fi adad fansubhu ay fansub al awwala maksudnya al kulli lidzati kemudian li aridin idza kharaj atau li aridin idza kharaj itu adalah idza kharaja ya, anidda fansubhu ay fansub al awwala maksudnya al kulli li aridin kepada baik kan biasanya dibolak-balik gitu ya. Ada yang dibolak-balik kemudian dikira-kirakan, ada yang hurufnya dibuang segala macam. Atur saja bagaimana? Ini dihapus nggak bang? Ini ya. Itu ya. Enggak. Ini sama kayak yang mana tulis kalian tadi. Yang ini daraja fitdat, maka ada apa tadi? Ada apa aja di daraja fitdat? Al-jins sama al-fasal. Kemudian ketika kharaja anidat, mansubku di hari ini. Yang kharaja anidat ada apa aja? Ada arab aja. Kemudian yang naung beliau enggak. Karena naung itu tamamul mahiyah. Al-kulli in daraja fitdat mansubku nidatin. Maksudnya gimana? Al-kulli ini yang pertama adalah ketika al-kulli ini dia itu termasuk di dalam ad-dat, maka nisbatkanlah al-kulli itu kepada dat. Artinya dia disebutnya apa? Kulli dati. Dinisbatkan ya. Dati itu kan ada yang nisbatnya kayak Indonesia. Maka nisbatkanlah al-kulli itu kepada dat, maka menjadi sama dengan kulli dati.
ketika al-kulli itu kharaja anidda, maka nisbatkanlah al-kulli itu kepada arif. Maka di sini bilang kulli arodi. Maka kulli ini ada dua, kulli ganti, ada kulli arodi. Maksudnya bait pertama. Untuk definisi naufragi tidak itu. Gimana? Definisi naufragi. Nah, mungkin nggak ditulis di bait, akan tapi di saranya ada beberapa kemungkinan ya. Mungkin sebenarnya kalau kita bisa memahami semua ini, kuli dati, kuli arodi, otomatis ada nauknya loh. Kan nggak mungkin tiba-tiba, karena nauk itu tamamul mahiyah. Jadi sudah disebutkan penyusun daripada mahiyah itu. Ya, ada masuk akal nggak? Ada penyusun tapi nggak ada yang mau disusun. Ada komponen, ya. Tapi nggak ada. Misalkan ini, ada tutup, ada tinta, ada plastik, tapi nggak ada spidolnya. Tapi ini maksudnya, kan nggak bisa. Jadi sultan kita, beliau itu sudah berprasangka baik dengan yang membaca. Kalau ketika sudah baca baik beliau, kita tahu nauk. Cuman memang perlu penjelasan yang lebih. Oke, dan bait itu memang buat ini, bukan buat apa, landasan teori, tapi buat istidor dari lagi. Biar antum nggak lupa gitu, rumahnya ataupun maklumat-maklumatnya atau peta ini lah, peta mantiknya biar nggak hilang. Kalau mau pengen daging ya syarat atau nggak nater biasa gitu. Nater pun juga belum tentu bisa mencakup semuanya, ya masih ada kritikan sana sini, apalagi yang baik. Karena baik itu mengalami ziyadah wa nuqsan, dia ditambahi, dikurangi, hurufnya dibuang, kemudian dibolak-balik kayak ini tadi. Ya. Orang yang dulu orang tuh sabar kan. Jadi tak coba begitu. Sebenarnya ada perdebatan ya, apakah nauk itu termasuk yang dati, dia termasuk apa? Tamamul mahiyah, maksudnya termasuk daripada kuli yang dati, artinya dia termasuk di dalam, atau dia termasuk di dalam dat,
ataukah dia itu maksudnya kuli arodi. Makanya saya bagi jadi 3 tadi kan, ada yang indaroja fiddat, kemudian kharijon anidat, ada tamamul mahiyah. Nah, tamamul mahiyah ini sebenarnya masuk yang mana? Apakah dia masuk yang tadi yang pertama kuli dati, ataukah dia kuli arodi? Ada yang bilang masuknya kuli dati, ada yang bilang dia masuknya arodi, artinya dia kharijon anil mahiyah, al insan. Boleh datang di dati. Kemudian wal kulliyatu khamsatun dunanti qos jinsun wa faslun aradun aw waqas. Wal kulliyatu al kulliyat atau kulli itu ada 5. Dunanti qosin tanpa apa? Tanpa kurang ya, atau tidak kurang. Yaitu jinsun pertama jins, kemudian wa faslun ada fasl, kemudian ada naum wa khos dan khos. Wa awwalun salasatun bila syarat. Aman. Telah dijumpai. Wa awalan salasatun bila syarat. Dan 3 yang pertama, jins, fasal, ya, sama arad ya, bila satu tidak kurang, tidak lebih. Ya. Jinsun, qaribun, au ba'idun, au wasat. Enggak, maaf ya. Wa awalun salah satu itu jins. Wa awalun salah satu, wa awalun itu maksudnya jins. Ya. Jins itu ada 3, salah satu jadi khobar. Wa awalun salah satu. Bila satu tidak kurang, tidak lebih. Bila syarat ai la ziyadata wala nuqsan. Berupa jinsun qaribun, pertama jinsun qaribun, kemudian au ba'idun ai au jinsun ba'idun, au wasat atau au wasatun ai au jinsun wasatun. 3. Aqulu muraduhu bil awwali al kulli fi qawlihi kulliyun aw juz'iyyun. Ya. Aqulu ini syarih beliau bilang muraduhu bil awal, maksud daripada awal, bil awal maksudnya awalan itu adalah al kulli fi qawlihi kullin kulliyun aw juz'iyyun. Ya. Kulli ataupun juz'i. Ya itu. Kemudian yakni annal kulliyah maksudnya adalah apa? Annal kulliyah in kana dakhilan fi dzati bi ayyakuna juz'an minal ma'na al-madluli lil lafzi yuqalu lahu kulliyun dzatiyun. Ya. Ketika lafaz kulli itu dakhilan fi dzat termasuk di dalam dzat, kemudian bi ayyakuna gambarannya baknya litaswir ya. Gambarannya ketika dia itu merupakan sebagian daripada makna yang ditunjukkan oleh lafadz, maka dia disebutnya kulli dzati. Contohnya seperti kal hayawan wan natik. Contohnya seperti hayawan sama an-natik bin nisbati ila al insan. Lafadz kullinya atau ininya mahiyahnya itu adalah al insan atau al makna al madlul lil lafzi ya. Lafzinya itu al insan. Kemudian wa in kana kharijan anid dzati, ketika al-kulli itu tadi keluar daripada zat ya, bi alam yakun kadzalik, gambarannya tidak seperti yang ada sebelumnya, tidak seperti yang sebelumnya ya. Yusamma kulliyan aradiyan, disebutnya kulli aradi. Kalmasi wad dhahiki bin nisbati lahu, seperti halnya al-masi yang bisa berjalan, kemudian ad-dhahiki bin nisbati li al-insan, lahunya kebalik al-insan. Wa in kana ibaratan anil mahiyati ka insanin ya fahuwa dzatiyun binaan ala anna dzati ma laysa bi aradi. Ini pembahasan lebih lanjut. Oh ya, beliau bilang intinya ketika lafadz kullinya itu ibarah anil mahiyah ya, ungkapan daripada
tamamul mahiyah, tamamul mahiyah, maksudnya semua daripada mahiyah itu, contohnya seperti ka insan, maka dia masuknya beliau memilih masuk yang dzati. Ala anadzati ma laysa bi aradi. Berdasarkan bahwasanya sesuatu yang dzati itu bukanlah sesuatu yang aradi. Wal kulli adzati imma ayyakuna mustarikan bainal mahiyati wa baina ghairiha. Ya. Kulli dzati ya. Itu ada kalanya dia mustarok antara satu mahiyah dengan mahiyah yang lain, au mukhtasson biha, ataupun khusus untuk si mahiyah itu ya. Fal awwalu yusamma jinsan kal hayawani bin nisbati lil insani wa tsani yusamma faslan karena tiki bin nisbati lahu. Yang pertama, maksudnya yang pertama adalah mustarikan bainal mahiyati wa baina ghairiha. Artinya dia masuk pada, bisa mustarok pada satu mahiyah dan mahiyah yang lain, maka yusamma jinsan. Contohnya seperti hayawan bin nisbati lil insan. Kemudian yang kedua ya, artinya wathani maksudnya adalah mukhtasson biha, maka yusamma faslan karena tiki bin nisbati lahu. Contohnya seperti an-natik bin nisbati li al-insan. Wal kulli al-aradi imma ayyakuna mustarikan ya au mukhtasson. Mustarokan atau mustarikan sama. Mustarokan aja. Mustarokan au mukhtasson. Kulli aradi itu juga sama, ada yang dia itu mustarok ya. Artinya dia bisa masuk pada sebanyak afrod, ada yang khusus pada afrod tersebut. Fa in kana mustarokan bainal mahiyati wa ghairiha yusamma aradun aman. Ketika dia itu mustarok antara satu mahiyah dengan mahiyah yang lain, disebutnya arad am. Contohnya seperti kalmasi bin nisbati lil insan. Contohnya seperti yang bisa berjalan. Kalau dilihat dari POV-nya manusia, al-insan. Karena yang bisa berjalan nggak cuma manusia gitu, maka dia disebut am. Kemudian dia khorijun anil mahiyah. Karena mahiyahnya al-hayawan an-natik, bukan al-masyi. Kemudian wa in kana khassan biha, ketika kulli aradi ini khusus untuk mahiyah tersebut, yusamma khosotan ya. Kad dohiki bin nisbati lahu. Contohnya seperti dohik yang bisa ketawa dari sisi manusianya, dari sisi al-insan. Wal kulli alladhi huwa ibaratun an nafsil mahiyati kal insani fa innahu ibaratun an majmu'il hayawan an-natik yusamma nau'an ya. Kulli yang mana dia itu merupakan ungkapan dari nafsul mahiyah, artinya ungkapan dari diri mahiyah itu sendiri. Contohnya seperti kal insan ya, yang mana al insan ini merupakan ungkapan untuk makna hayawan an-natik yusamma nau'an. Artinya dia nafsul mahiyah itu sendiri. Nafsul mahiyah. Mahiyah itu sendiri ya. Nafsul mahiyah itu sendiri. Nafsul mahiyah atau mahiyah itu sendiri. Ya. Disebut nau. Fahadihil kulliyatu al-khamsu allati hiya mabadi'ut tasawwurati. Maka semua ini adalah yang disebut dengan kulliyat al-khams, yang mana akan menjadi dasar-dasar daripada tasawwurat atau ta'rif ya. Al-musaru ilaihi biqaulihi wal kulliyatu al-bait. Ini adalah yang ditunjukkan oleh musannif bait ketika beliau bilang wal kulliyatu khamsatun dunantiqas jinsun wa faslun aradun naun wa khas. Thumma inna awwalaha wa huwa al-jinsu salah satu aksamin. Kemudian yang awwaluha wa huwa al-jinsu ya, wa awwalan lidzati tadi. Enggak nih. Wa awwalan salah satu ya. Wa awalun salah satu bila syatat ya. Maksudnya di situ wa awalun artinya apa? Wa huwa al jins, salah satu aksamin, ada 3. Pertama qaribun kal hayawani bin nisbati lil insan. Qarib ya. Contohnya seperti hayawan bin nisbati lil insan. Kemudian ba'id kal jismi bin nisbati lahu. Contohnya jismi bin nisbati al insan. Karena kayak gini. Mana ya? Dari atas itu sebenarnya jauhan. Nah. Kemudian jism.
ghairu jism. Kemudian nami ya. Nami ini nggak usah ya. Ini nami. Nami. Namin sama ghairu namin. Kemudian kurang ini. Kemudian hassas. Ini apa ini? Saya ini. Ada hassas, hassas sama ghairu hassas. Hassas nanti ada, jadi ada apa? Al hayawan ya. Al hayawan. Ya gak sih? Ya benar. Al hayawan sama an nabat. Kelas an nabat. Nah, al hayawan nanti ada insan, faros, bakor dan sebagainya. Kemudian al insan nanti ada nama-namanya. Nah, ini yang saya maksud jinsun alin atau jinsun ba'id tadi. Kemudian qorib ya. Jinsun qorib kalau dilihat dari al-insan ya, itu al-insan di sini ya berarti adalah al-hayawan. Ini adalah jinsun qorib. Kalau jinsun ba'id ya, berarti dia jism kan? Berarti kalau dilihat dari POV al-insan di sini adalah jins ba'idnya di sini jism. Gitu. Kemudian ada al-mutawassit. Wa mutawassitun kan nami bin nisbati lahu. Soalnya kalau dilihat dari posisi al-insan dia jins mutawassit si namin ini. Berarti apa? Jins qorib, kemudian jins ba'id sama jins mutawassit. Berarti misalkan jisim kan ini. Yang ghairu jismin apa? Ghairu jismin apa? Misalkan malaikat ya. Malaikat kan terbuat dari apa? Cahaya. Jadi dia tidak fisik gitu loh. Tidak berbentuk fisik, malaikat, jin, apapun ya, hal gaib. Kemudian jism, ada yang namin sama ghairu namin. Namin tadi di bawah. Kalau ghairu namin berarti apa? Batu ya, batu, air, benda-benda mati aja. Batu, air apa? Tanah. Namin berarti ada namin ada hasas yang ghairu hasas. Ghairu hasas apa? Ghairu hasas apa? Gimana? Ya, hasas itu indra. Bisa berindra, bisa enggak. Ya nabat harusnya di sini ya. Maaf. Salah. Ghairu hasas ini nabat. Ini nabat nih. An-nabat. Kemudian hasas itu al-hayawan, ini satu aja. Nah, di sini al-hayawan. Kemudian al-hayawan itu ada banyak lagi. Bakor, asad. Ya, itu. Jadi kalau dilihat dari POV insan, si hayawan ini dia adalah jins qorib. Kemudian jism karena dia jauh, karena kalau yang simbol kayak gitu sih. Walaupun sebenarnya itu kurang tepat juga. Nanti definisi yang lebih dakik antum bisa belajar lagi gitu. Karena dia jauh ya, maka dia sebutnya jism. Kemudian karena dia tengah, karena disebut maka disebut mutawassit. Walaupun sebenarnya bukan gitu ya. Cuman untuk mempermudah aja gitu, untuk sementara. Mutawassitun kan nami bin nisbati lahu. Wa huwa al-musyaru biqaulihi al-musyaru ilaihi biqaulihi, dan ini adalah makna yang diungkapkan makna dari ungkapan beliau wa awalun salah satun
bila satat ila akhir. Oke. Ada yang tanyakan sebelumnya? Apa? Nami apa? Wibu. Gak apa-apa ya, saya juga wibu juga. Banyak kalau orang-orang wibu yang pintar-pintar tuh. Nah ya, kalau gak ada kok malah ini tutup dulu lah. Apa? Gimana? Itu contohnya Apa malaikat, ya, jin. Karena dia gak fisik bentuknya. tapi dia memang susun kayak gitu juga. Nah, kayak jin itu dia Ya penyusunnya berarti apa? Jin terbuat dari apa? Api. Ya, api sama ya sifat daripada jin itu. Yang membedakan jin sama malaikat apa? Ya sifatnya mungkin ya. Karena belum ini sih. Ya gambarannya seperti itulah. Ya, jangan fokus di situ. Di sini aja yang utama. Ini buat gambaran aja. Jins pun ya jisim apa ya? Ya berbadan atau ya pokoknya memiliki fisik lah. Berfisik lah. Kalau gampangnya. Apa? Ini air, batu, tanah, avatar jadinya. udah mulai agak sagul nih kayaknya nih. Ada lagi? Jadi cabangnya di sini tadi ada yang tumbuh, ada yang nggak tumbuh. Ah ya, tumbuh ada nggak tumbuh. Apa sih sajarotu apa namanya? Forforus apa gitu. Jadi Wirnami tadi, Iya kan? malaikat tadi maksudnya Hah? Wirnami. Enggak masuk sini. Kan masuknya di sini. Gitu. Oke, udah ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala salati ala sayyidina qatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama Siapa tadi yang begitu? Fendria Valeria Fendriza Muhammad Aditya Sulimi Muhammad udah ada Suhaimi udah kasih Suhaimi Mana dia, Fendri? Fendri kemana? Fendri kemana? Muharramen Fendri kemana? M Naziro Tadroni Itu nggak ada. Ini di Kamalia. Ngapain dia Kamalia? Temannya ya? Tanyain kok tanya saya. Apa